Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dengan NIM 2002010130 dari kelas PAE 5E. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proposal dengan judul penerapan metode small group discussion dengan model cooperative learning pada pembelajaran PAI untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 7 Satap Masamba. Nah, adapun poin-poin masalah. Yang pertama itu kurang aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan oleh guru itu masih belum efektif, serta kurang adanya komunikasi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya itu rumusan masalah. Pertama, bagaimana penerapan metode small group discussion dengan model cooperative learning pada pembelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 7 Satap Masamba. Yang kedua itu, apakah penerapan metode small group discussion itu dengan model cooperative learning pada pembelajaran pendidikan agama Islam dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 7 Satap Masamba. Nah, adapun tujuan penelitian itu yang pertama, untuk mengetahui seperti apa itu penerapan metode small group discussion dengan model cooperative learning pada pembelajaran pendidikan agama Islam dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 7 Satap Masamba. Tujuan yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh penerapan metode small group discussion dengan model cooperative learning pada pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 7 Satap Masamba. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu manfaat teoritis. Diharapkan itu dapat menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, serta itu sebagai landasan untuk mengembangkan yang lebih luas mengenai metode-metode pembelajaran. Nah, terkhusus itu untuk tentang metode small group discussion. Yang kedua itu manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini terbagi atas 4 manfaat. Yang pertama bagi sekolah, kedua bagi guru, ketiga bagi siswa, dan terakhir bagi pembaca. Bagi sekolah itu diharapkan peneliti ini dapat menjadi rujukan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi sekolah dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi guru, untuk meningkatkan kualitas pengajaran sekaligus hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagi siswa, siswa menjadi lebih mudah untuk memahami dan mempelajari dengan menggunakan penerapan metode small group discussion pada pelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, yang terakhir itu bagi pembaca, yaitu diharapkan sebagai patokan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dengan model pembelajaran cooperative learning tipe small group discussion. Nah, adapun penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kamaluddin Ahmad dan Siti Nuruma dengan judul penerapan metode small group discussion terhadap motivasi belajar siswa pada tahun 2020. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sefrenita Natria Helvi dengan judul pengaruh pembelajaran kooperatif small group discussion dengan talking stick berbantuan handout terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Dan yang terakhir itu penelitian yang dilakukan oleh Enda Syamsiati, NJ, yang berjudul penerapan metode pembelajaran active learning small group discussion di perguruan tinggi sebagai upaya peningkatan proses pembelajaran pada tahun 2019. Nah, lanjut.
deskripsi teori. Yang pertama, metode pembelajaran. Metode itu cara kerja sistem yang dapat mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kedua itu small group discussion. Small group discussion itu salah satu dari sekian banyak model pembelajaran aktif yang dapat merangsang peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Nah, tujuan dari small group discussion itu yang pertama, peserta didik bisa saling memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun permasalahan yang terjadi dalam kelas. Yang kedua, peserta didik itu dapat berdiskusi dan saling mengoreksi satu sama lain mengenai pemahaman mereka dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mahasiswa bisa memahami dengan baik. Nah, kelebihan dari small group discussion ini itu satu, dapat membentuk kreativitas peserta didik dalam bentuk ide, gagasan, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. Kedua itu dapat mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain, dapat memperluas wawasan, serta dapat membiasakan untuk bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Nah, kekurangan daripada small group discussion ini hanya untuk siswa yang terbatas dalam jumlah yang kecil. Nah, ada pun langkah-langkah penerapan metode small group discussion itu yang pertama, membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil. Kedua, memberi soal studi kasus yang sudah disiapkan pendidik. Yang ketiga, memberi instruksi kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban soal tersebut. Setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang keempat itu memberi instruksi pada setiap kelompok untuk menunjuk satu juru bicara untuk menyajikan hasil diskusinya. Yang kelima, klarifikasi. Pendidik memberikan penyimpulan dan tindak lanjut mengenai soal tersebut. Selanjutnya, cooperative learning. Nah, model cooperative learning sendiri itu merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip, bahwa pembelajaran itu harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar, yang di dalamnya setiap pembelajar itu bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. Selanjutnya, pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik dan diberi awalan menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan ajaran. Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang ataupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pendidikan agama Islam itu usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, ataupun latihan dalam memerhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional. Fungsi daripada pendidikan agama Islam yang pertama pengembangan, kedua penyaluran, ketiga perbaikan, keempat pencegahan, dan yang terakhir penyesuaian. Adapun kerangka pikir penerapan metode small group discussion dengan model cooperative learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kondisi awal itu hasil belajar siswa itu masih rendah. Pelaksanaan pendidikan itu pada siklus pertama itu penerapan metode small group discussion dengan kooperatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kondisi akhir itu metode
metode small group discussion dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu penerapan metode small group discussion dengan model cooperative learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 7 Satap Mesembah. Adapun jenis penelitian yaitu yang dilakukan ini itu jenis penelitian tindakan kelas. Adapun prosedur penelitian tindakan kelas. Yang pertama perencanaan, terus pelaksanaan, terus pengamatan, lalu menuju ke refleksi, terus ke perencanaan lagi, perencanaan terus ke pelaksanaan. Pada siklus prosedur penelitian tindakan kelas, pada siklus pertama perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu ke refleksi. Selanjutnya prosedur penelitian. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas 7 pada SMP Negeri 7 Satap Mesembah. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap dengan alokasi waktu pembelajaran pendidikan selama 2 bulan pada bulan Agustus sampai Oktober. Tempat penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 7 Satap Mesembah yang terletak di Desa Maipi, Kecamatan Mesembah, Kabupaten Luhut Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun langkah-langkah penelitian tindakan kelas, refleksi awal. Pertama, menyusun format pengumpulan data objektif sekolah. Kedua, menyusun kisi-kisi dan instrumen penelitian ataupun tes awal. Ketiga, melaksanakan penilaian tes awal terhadap materi yang sudah dibelajarkan oleh guru. Keempat, menganalisis data objektif sekolah dan hasil tes awal untuk dimanfaatkan dalam perencanaan tindakan serta pembahasan hasil. Tahapan penelitian siklus pertama, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan tindakan, tahapan pelaksanaan observasi, tahap keempat, tahap refleksi. Adapun instrumen penelitian itu yang pertama itu ada 2. Pertama itu observasi serta tes hasil belajar. Teknik pengumpulan data, observasi, dokumentasi, angket, serta tes. Adapun teknik analisis data itu reduksi data, data penyajian, serta penarikan kesimpulan. Nah, sekian dari penjelasan dari saya tentang proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.